jadwal. Kalau jadwal saya itu, saya kalau azan itu zuhur beda, asar beda, maghrib beda, isya beda, subuh beda. Woi, beda semua. Besoknya beda lagi. Jadi saya total itu Pak punya ada sekitar 20-an lebih. Jadi bisa stok seminggu tuh. Nah, bisa saya seminggu ada di masjid ini. Insyaallah bisa ganti-ganti nada. Itu bukannya spontan, tapi memang dipelajari. Pelajari kebetulan saya itu senang azan dari mulai SMP. Dulu awalnya saya nggak bisa azan, plus dari bahan cemoohan sama teman-teman itu. Gara-garanya di TPA itu saya suruh azan, pasti saya kabur. Jadwal itu kan dijadwal, laki-laki harus azan kata Ustaz. Di jadwal hari mukhtar, saya kabur. Lihat ini jadwal saya nih. Pas waktu azan Pak, saya ke WC Pak. Saya diem gitu. Dan apa-apa dia kunci dan diem gitu. Terus air tak hidupin gitu kan. Kalau orang nggak tahu di mana baru ketika Allahu Akbar teman saya ada saya keluar apa. Pada suatu waktu saya ketangkap basah Pak. Karena saya lagi mau mainan di masjid, saya nggak tahu kalau itu giliran saya. Saya lagi lari-lari di masjid, ditangkap sama saya. Nah, kamu mau kemana lagi? Apa Ustaz? Kamu tuh azan dari dulu nggak pernah. Nah sekarang kamu azan, nah lihat tuh jadwal kamu azan kan, azan. Waduh saya nggak mau gitu kan. Terus dari teman-teman banyak teman-teman. Cewek katanya, wah banci kamu banci katanya. Wah bencong kamu nggak bisa azan laki-laki. Nah saya panas kan. Kata sama saya nggak bisa azan, saya bisa. Ya udah coba. Nggak mau sekarang, coba. Akhirnya saya dipaksa azan, pegang nih, wah saya nggak dedek Pak. Terus azan, udah bismillah lah gitu, kalau udah terlanjur malu, azannya seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketawa semua teman-teman saya itu, baik perempuan maupun laki-laki. Ternyata selama ini nggak mau azan karena jelek katanya. Nah di situ setiap hari saya dijadiin bahan pelok-pelok. Lihat cemen, lihat laki-laki nggak bisa azan, bencong katanya. Di situ saya panas Pak. Oh lihat aja nanti kalau gitu. Saya panas, jadi kan saya waktu kecil itu ngembala kambing, nama bek gitu kan. Di sawah saya tanya sama pusat-pusat yang suaranya bagus. Pusat kalau suaranya bagus gimana? Banyak teriak-teriak, saya lakuin. Saya sambil nangon kambing itu teriak-teriak, wah, bisa kambing. Bahkan saya dimarahin sama orang tua saya. Ngapain kamu tiap hari teriak-teriak yang gila kan seperti itu. Nah terus itu saya tanya lagi sama ustaz yang suaranya bagus. Gimana biar suaranya bagus? Nyelam di air sambil teriak. Oke, saya lakuin. Nyelam di air Pak sambil teriak. Gimana suaranya bagus? Kalau mau suaranya bagus, katanya di gurau. Saya nggak mau kalau di gurau sakit gitu. Udah kalau mau suaranya bagus, kamu makan lada, makan cabai. Pokoknya saya lakuin apa yang dibilang Ustaz, walaupun itu nggak benar, saya lakuin. Saking pengennya saya punya suara bagus. Tapi masya Allah, setahun kemudian saya bisa azan. Azannya azan Mekah. Saya langsung belajar azan Mekah. Nggak mau saya azan yang biasa-biasa, yang suaranya tinggi. Seperti itu. Suara saya ini sudah kurang. Saya sakit 1 tahun Pak. Itu sakit paru-paru, saya nggak bisa ada. Dulu waktu masih santri, suara saya keras banget. Sekarang udah berkurang. Nah, ada lomba di sekolah, mau saya ikut Pak, hampir juara 1. Tapi hampir harusnya juara 1. Jadi saya lomba, kata lihat tuh, soal lomba tuh, malu-maluin katanya. Lihat aja kata saya. Akhirnya saya ikut lomba Pak, dan dipanggil semua dan maju, saya dipanggil, Pak azan saya. Masya Allah, takjub semua Pak. Wih, menang ini. Kesalahannya karena saya itu nempes gitu apa, gugup. Setelah hayya 'alal falah
refleks Pak. Qad qamatis shalah. Ketawa sama di ruangan. Tadi kamu azan apa qomat gitu. Ada yang salah itu saya nggak sadar. Biar aja. Qad qamatis shalah. Ya ente katanya, ya kamu azan apa qomat? Azan ada perkomat di solahnya. Astagfirullah, ya juga ya gitu. Akhirnya nggak jadi menang Pak, nggak jadi menang. Saya langsung malu Pak, langsung pergi. Pas pengumuman saya nggak menang. Juara harapan, juara harapan. Kenapa? Karena ada qomat di solahnya. Suruh azan malah qomat. Itu singkat ya, cerita masa latihan saya. Begitu tadi, kembali lagi, maksudnya azan adalah sebuah yang paling mulia. Sebelum ditegakkannya sholat 5 waktu. Maka dari itu para pelatih harus senantiasa semangat, harus senantiasa merasa spesial gitu ya, karena sudah ditunjuk menjadi seorang Bilal. Bismillah, laksanakan tanggung jawab, dapat pahala besar. Kalau memang capek, ingat pahalanya. Pahalanya orang yang masjid. Kalau mau hitung-hitungan Pak, silakan hitung-hitungan. Azan, udah azan tentuin berapa orang yang datang ke masjid. Masya Allah. Tinggal kalkulator Pak, jempol Pak kalkulator itu Pak. Kalau dihitung-hitung, wah Masya Allah nih, dapat pahala 100 orang. Ada anak kecil, ada orang tua, ada anak muda, ada ibu-ibu. Wah Masya Allah. Dihitung aja Pak. Itu udah dihitung, dikalikan 27. Itu baru hitungan orang yang sholat. Terus dikalikan lagi, siapa aja yang mendengar nih. Nah, coba nanti kalau ada yang azan Bapak kemana gitu kan, sampai sejauh mana Bapak azan Bapak itu kan azan itu kan suara itu kan ada yang ke kanan, ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan kan. Nah itu sejauh mana radius suara Bapak. Nah itu berapa rumah orang yang mendengar suara Bapak. Kalau merasakan lagi ya seperti itu. Gak bakal bisa dihitung, saking besarnya pahala menjadi seorang muadzin. Nah, setelah tahu besarnya pahala muadzin, yang mana orang semua makhluk hidup yang mendengar akan menjadi saksi nanti di yaumul akhir. Niatnya ikhlas, Allah Taala, bismillah jadi muadzin. Mudah-mudahan dengan petunjuknya kita sebagai Bilal, kita bisa meraih pahala yang luar biasa. Kalau yang belum ditunjuk sebagai Bilal, kalau mau mendapatkan pahalanya seorang Bilal, maka jawab adzan. Setelah jawab adzan, baca Quran. Bahkan menjawab adzan, mazhab sepakat. Ciri orang husnul khotimah itu ketika adzan itu bisa menjawabnya. Pahalanya besar. Kenapa pahalanya besar? Bahkan kata Rasulullah, lebih besar pahalanya orang yang menjawab adzan daripada yang adzan. Loh kok bisa? Iya, orang yang adzan, contoh saya adzan, wah suaranya lagi enak nih, bagus tuh. Saya merasa suara saya paling bagus di sini. Akhirnya apa? Riya. Gitu kan? Itu kalau pelaku muadzin. Nah ini fitnahnya, jadi fitnahnya punya suara bagus seperti riya. Tapi orang yang itu kan banyak yang mendengar, orang takut, masya Allah suara kamu bagus, senangnya gitu kan, hati-hati itu riya gitu kan. Tapi itu manusia. Wajar bukan nabi gitu ya. Namanya juga manusia. Tapi sholat ditutupi sama pahala yang lain. Nah, kalau pahala orang yang mendengarkan adzan, yang menjawab adzan, siapa yang tahu? Gak ada yang tahu kecuali dirinya dengan Allah langsung hubungannya sama malaikat raqib dan atid itu sama Allah. Udah, makanya pahalanya lebih besar ya menjawab, karena nggak ada potensi riya. Kalau yang adzan ada potensi riya, tapi kalau yang menjawab adzan tidak ada potensi riya, makanya pahalanya lebih besar. Saya mah takut riya Pak. Jangan juga takut riya, gitu. Orang yang takut riya sehingga dia tidak mengerjakan suatu amalan, maka hakikatnya dia telah riya. Seperti itu. Jadi terus gimana? Ya udah bismillah.
nggak tahu kita pahala mana atau amalan mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lakukan, jangan ada perasaan takut ria lah, takut dipuji. Kalau orang yang takut dipuji, takut ria sehingga dia tidak beramal, maka hakikatnya dia sudah sombong dan ria. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu penjelasan tentang adzan seputar muadzin. Silakan kalau ada yang bertanya, insyaallah nanti kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa saya jadikan PR. Silakan Pak. Ya, ada yang lain ingat bahwa di ada Ya, ada yang paling ringan. Jadi adzan itu berkenaan tentang suara masing-masing kita. Jadi sesuaikan dengan suara kita. Kalau suara tipe suara saya itu mendayu, kuat, tidak seberapa kuat. Jadi ada yang suaranya itu menyakitkan, kuat, menyakitkan gitu. Benging saya gitu. Terutama orang yang tidak bisa mengontrol mic. Suara saya jadi gak enak kalau seperti itu. Jadi enak. Maka harus bisa mengontrol mic. Nah, saya jadi perasaan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak apa? Yang tadi sama yang kedua, sama yang barusan. Yang barusan sekarang bisa mengontrol. Nah seperti itu. Jadi main. Jadi kira-kira jangan enak sendiri Pak. Ngerasa enak sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kasihan orang mendengarnya. Dikontrol. Kalau suara kita pengen azan, terkendala suaranya pendek, napasnya pendek, suaranya juga falas. Gak apa-apa, yang penting pakai dengan hati. Contoh, azan pendek tapi merdu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasa aja, tapi pakai hati Pak, pakai hati biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pendek ya Pak. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, jangan cepat-cepat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada jeda. Pendek tapi ada jeda. Jangan cepat-cepat juga. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Cepetan. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Maka kalau emang suaranya biasa aja, nggak apa-apa, pakai suara biasa aja, tapi diusahakan yang tenang, nggak usah terburu-buru dan nggak usah memaksakan. Ada tipe orang suaranya itu bikin jengkel, panjang, cengkoknya nggak jelas. Contoh, hayya 'alas shalah. Pulau panjang, tambahin nanti yang keduanya. Hayya 'alas shalah. Jadi orang kok itu amat sih gitu. Mendingan pendek aja Pak, pendek simpel, orang lebih bisa menerima. Allahu Akbar, Allahu Akbar.